Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini bisa share lagi kegiatan food prep di minggu pertama ya teman-teman. Udah lama banget aku nggak bikin video food prep, rasanya Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah ya, hari ini bisa share lagi kegiatan ke teman-teman semuanya. Oke, sambil kita bongkar belanjaannya, sambil kita sharing tentunya ya, gaya hidup hemat yang harus diterapkan sebagai ibu rumah tangga. Jangan pernah bosan ya teman-teman untuk memperbaiki keuangan sendiri, karena kalau bukan dirimu sendiri yang belajar dan berusaha, siapa lagi gitu kan? Orang lain itu hanya penonton teman-teman. Ketika kita berada di perekonomian, di atas mereka hanya menonton, dan juga kita berada di bawah pun mereka hanya menonton. Kamulah yang harus menjadi support system untuk dirimu sendiri. Nah, ini untuk belanjaan di minggu pertama, ada bawang merah, bawang putih dicampur seperempat, untuk harganya itu 10.000, cabai keriting merah dan juga rawit merah dicampur seperempat, harganya 13.000. Untuk oyong 2.000, jagungnya 3.000. Lanjut untuk wortel 1 pieces harganya 2.000, dan di sini untuk labu siam harganya 2.000 1 piecesnya ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku juga beli mie burung dara untuk 3 piecesnya harganya 3.000, dan untuk sayur sop ini harganya Rp4.000. Udah lengkap banget, ada wortel, kentang, buncis, kemudian ada kolnya juga, daun bawang, seledri. Sedangkan kalau misalkan aku biasanya beli di kampung itu di Bandung, isinya tuh hanya kol dan juga wortel ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga aku beli timun untuk harga 2 piecesnya itu 2.000, dan di sini juga aku beli tomat 2 pieces 2.000, daun bawangnya 2.000, dan juga cabai keriting merah 2.000. Untuk selanjutnya di sini juga aku beli bumbu dapur untuk harganya 2.000, udah paket lengkap banget. Nah, di sini juga aku akan share gaya hidup hemat yang harus diterapkan sebagai ibu rumah tangga. Pastinya ibu rumah tangga ini nggak jauh-jauh dari cara pengaturan keuangan, cara masak, cara mendidik anak. Makanya aku bener-bener salut banget dan ngerasa bahwa semua ibu rumah tangga itu hebat dengan versinya masing-masing tentunya ya teman-teman. Mulai dari bangun tidur aja sampai tidur lagi, semuanya itu berbuah pahala teman-teman. Sebagai ibu rumah tangga tuh nggak ada yang sia-sia, semuanya itu pasti Allah akan balas gitu kan, walaupun memang nggak pernah kelihatan sama kita, tapi kita harus yakin bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan ini berbuah pahala. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Kita dari rumah aja udah bisa ngumpulin pahala yang begitu banyak. Semoga ini jadi pengingat ya teman-teman untuk kita semua, bahwa setiap lelah ibu rumah tangga itu nggak ada yang sia-sia teman-teman, semuanya berbuah pahala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, lanjut, setelah tadi kita bahas sayuran, perbumbuan, dan juga cemilannya. Nah, ini untuk protein hewani di minggu ini yang aku beli itu ada sayap 3.000-an per pieces. Aku beli 20.000 dapat 6 pieces. Selanjutnya aku juga beli tulangan ayam, satunya itu harga 5.000, dada filet seperempat 15.000, ceker sebagai pelengkap aja. Di sini aku beli 3.000, usus seperempat harganya itu 6.000. Selanjutnya ikan lele 3 pieces itu 10.000-an. Lanjut untuk telur puyuh 10 pieces 5.000, tongkolnya 10.000, dan ini keseluruhan protein hewani yang aku beli totalnya 75.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebenarnya teman-teman, untuk gaya hidup hemat ini mungkin agak sedikit gampang-gampang susah ya, dan butuh beberapa langkah untuk cara menerapkannya. Apa aja sih? Untuk poin yang pertama ini teman-teman harus punya skala prioritas. Supaya apa bun? Supaya kita tahu landasan kita untuk berhemat ini sebenarnya untuk apa. Mulai dari prioritas kebutuhan, kewajiban, dan juga tabungan tentunya ya. Pastinya teman-teman yang lebih tahu prioritas di setiap rumah tangganya masing-masing. Terus gimana bun? Udah menentukan prioritas, udah atur budget juga, kerja juga udah berusaha keras dan semaksimal mungkin, tapi tetap aja nggak punya tabungan. Ya nggak apa-apa teman-teman, it's okay gitu kan. Kita udah bisa bertahan sampai gajian selanjutnya pun udah sebuah pencapaian. Percaya deh, kerja untuk keluarga, meringankan beban orang tua, rezekimu itu bakal Allah balas berlipat-lipat. Bisa berupa keberuntungan, keberkahan, dijauhkan dari segala mara bahaya, didekatkan dengan kebaikan, kesehatan. Jadi hidup hemat ini bukan hidup yang harus banyak tabungan ya teman-teman, tapi sebuah gaya hidup dengan penuh kesadaran untuk menanamkan rasa cukup. Nah, ini untuk tadi aku beli cemilan dan buah di minggu ini
sini tuh ada pisang, harganya 5.000, buah naga 5.000, dan tadi juga aku beli bustik ya teman-teman. Untuk harganya itu 7.000. Selanjutnya aku juga beli tadi otak-otak untuk cemilan juga, harganya itu Rp5.000. Oke, lanjut sambil aku beresin pesayuran, sambil kita lanjut share ya teman-teman. Untuk poin yang kedua, gaya hidup hemat yang harus diterapkan sebagai ibu rumah tangga adalah bijak dalam berbelanja. Supaya apa? Supaya nggak boncos, nggak over budget, dan bisa lebih menghemat tentunya ya. Sebelum berbelanja, mau belanja mingguan, belanja bulanan, atau belanja ke pasar, kita harus buat list belanjaan ya teman-teman. Apa aja yang mau kita beli, apa aja yang mau kita makan, apa aja yang mau kita pakai. Jadi nggak bingung setelah kita datang ke swalayan atau ke pasar, malah bingung mau beli apa ya, apalagi ya, kayak gitu. Selanjutnya, ketika berbelanja, pilih metode yang paling cocok untuk keluarga kita. Misalnya contoh dari belanja sayuran, untuk belanja harian boros, kita bisa belanja mingguan teman-teman. Atau aku nggak bisa food prep, hitungannya malah lebih boros bun, karena banyak yang kebuangnya. Berarti kita bisa untuk protein hewani belanja mingguan, untuk sayurannya kita beli setiap hari. Atau untuk moodnya yang gampang berubah-ubah, cara ngakalinya untuk tetap berhemat adalah belanja sayurannya setiap hari ya teman-teman ke tukang sayur. Jadi ketika nggak ada yang seret atau nggak ada yang dipengen, itu tinggal di skip aja ya, kita tinggal beli lauk matang. Nah, selanjutnya untuk cara penghematan belanja bulanan gimana bun? Pastinya kita cari tahu dulu teman-teman, hematnya kita itu kayak gimana. Apakah kemasan saset lebih hemat atau malah lebih hemat kemasan yang langsung gede? Dan pastinya teliti dalam membeli ya, cari yang harganya murah dengan produk yang standar, dengan memperhatikan tanggal expirednya. Biasanya ibu-ibu tuh suka lupa, mentang-mentang lagi promo, mentang-mentang lagi buy one get one, suka nggak dilihat ya teman-teman tanggal expirednya. Oke, lanjut. Jadi ini aku senang banget ya teman-teman, dapat kemarin beli cabai itu yang benar-benar seger banget dan juga gede-gede. Jadi kalau sekali masak aja 3 biji 4 biji bikin sambal aja udah berasa pedesnya ya teman-teman. Dibanding cabai yang warnanya putih-putih, dibanding cabai yang hijau, kayaknya lebih paten cabai yang ini ya. 3 biji aja udah kerasa banget. Dan kalau misalkan yang seger kayak gini tuh gak cepet busuk teman-teman, ditaruh di kulkas. Ini aku beli 1/4, ini bisa banget buat 2 mingguan kayaknya. Nah, sambil aku petikin cabainya, aku mau lanjut ke poin yang ketiga ya teman-teman. Gaya hidup hemat yang harus diterapkan sebagai ibu rumah tangga adalah salurkan cinta kita lewat masakan ibu-ibu. Selain memangkas pengeluaran jajan di luar dengan masak, artinya satu hari itu kita tidak perlu lagi mengeluarkan uang ekstra untuk beli makan. Sesekali itu boleh teman-teman, tapi nggak bisa setiap hari. Apalagi dengan gaji yang diterima hanya 1 kali dalam 1 bulan. Dan untuk menghemat pengeluaran jajan atau makan ini, jangan lupa ya untuk kita bisa bawa bekal dari rumah. Sebelum berpergian kita masak dulu, makan dulu, biar nggak lapar mata juga. Untuk poin yang keempat adalah hiduplah sesuai dengan kebutuhan. Nggak perlu ikut-ikutan tren, pengen semuanya estetik, apalagi uangnya nggak ada, malah maksain ya. Kalau ada sih ya nggak apa-apa teman-teman. Itu tergantung dari teman-teman juga ya. Balik lagi ke penggunaan barangnya, apakah masih layak dipakai, apa harus upgrade ke yang baru. Nah, ini sambil aku ngupasin si bawangnya supaya nanti pas mau bikin bumbu dasar putih itu lebih gampang ya teman-teman, karena tinggal di blender dan juga tinggal dicampur-campurin aja. Nah, untuk teman-teman gimana di daerahnya masing-masing untuk harga perbumbuan, apakah masih aman? Apakah masih melambung tinggi gitu kan? Boleh ya teman-teman sharing di kolom komentar. Selanjutnya untuk poin yang kelima, gaya hidup hemat yang harus diterapkan sebagai ibu rumah tangga adalah menghemat pengeluaran di rumah teman-teman ya. Meliputi listrik, ada juga yang dari air, ada juga dari yang penggunaan semua alat elektronik gitu kan. Misalnya dari listrik teman-teman, dari yang biasanya kita ASEAN 24 jam contohnya. Jadi kita selang-seling aja teman-teman, antara siang atau sore kita bisa ajak main si anak ini keluar gitu kan, atau diselang-seling dengan kipas. Atau dari penggunaan listrik yang lain itu kayak nyetrika yang biasanya tiap hari kita jadi 2 hari sekali atau 3 hari sekali, 4 hari sekali, pokoknya tetap dilakuin tapi jangan sampai numpuk ya teman-teman, karena kalau udah numpuk ini penyakitnya ya satu, males. Nah, untuk poin yang keenam ini, rawat dan jaga barang yang kita punya teman-teman. Harus ingat ketika kita dulu ingin memiliki barang yang saat ini kita miliki, jadi harus ingat ya pastinya perjuangannya di setiap barang yang ingin kita beli, yang ingin kita punya. Tentunya setiap barang itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Ada yang sampai rela-rela untuk menabung, untuk mencari penghasilan tambahan karena ingin punya barang
barang impian, barang yang ingin kita miliki tentunya. Segala barang yang kita punya di rumah, kita coba untuk syukuri. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya punya masih tempat tidur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih punya magicom. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya masih punya kompor gas. Pokoknya disyukuri teman-teman ya. Pokoknya di setiap nikmat harus kita syukuri ya teman-teman. Jangan fokus ke yang kurangnya, tapi kita coba fokus untuk yang lebihnya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga tips-tips tadi bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.